Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda muda Jepang nekat mualaf dan nikahi supir travel Indonesia. Namaku Kiyomi Takahashi. Usia 31 tahun. Aku seorang janda. Belum punya anak. 6 bulan lalu, aku kehilangan suami dalam kecelakaan kerja. Hidupku hampa sejak saat itu. Aku hanya tinggal bersama kedua orang tuaku di prefektur Nagano, Jepang, mengelola lahan pertanian keluarga. Tapi aku butuh udara segar. Butuh tempat baru untuk menyembuhkan diri. Teman lamaku dari universitas, seorang perempuan Indonesia yang pernah tinggal di Tokyo, menyarankan aku pergi ke Bali. Pantainya indah, suasananya tenang, orang-orangnya ramah, katanya. Aku setuju. 2 minggu kemudian, aku mendarat di Bandara Ngurah Rai. Hari pertama, aku tidak pergi kemana-mana. Hanya menikmati villa yang sudah kusewa. Hari kedua, aku memesan paket tur keliling Bali. Aku tidak menyangka sopir yang menjemputku akan menjadi awal dari segalanya. Namanya Alfian. Badannya agak berisi, kulitnya kecoklatan. Wajahnya tidak seperti model, tapi ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Dia mengenakan kemeja lengan pendek dan celana bahan. Sederhana, tapi bersih dan sopan. Dia membukakan pintu mobil dengan sopan dan berkata, "Selamat pagi, Ibu. Siap keliling Bali?" Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Di dalam mobil, dia memutarkan musik khas Bali. Kadang-kadang dia menjelaskan tentang tempat wisata yang akan kami kunjungi. Tapi aku lebih tertarik mendengarkan suaranya daripada isinya. Suaranya tenang dan menenangkan. Aku memperhatikan dia dari kursi belakang. Tangannya besar saat menggenggam setir. Sesekali dia melihat ke spion dan tersenyum kecil. Saat itulah, entah kenapa, jantungku berdetak lebih cepat. Hari-hari berikutnya, aku sengaja memesan tur ke tempat-tempat berbeda, supaya aku bisa bertemu lagi dengannya. Dan berhasil. Selalu Alfian yang mengantar. Aku mulai bertanya hal-hal ringan. Tentang keluarganya. Tentang hidupnya di Bali. Dia menjawab dengan jujur dan tidak mengada-ada. Kadang aku tertawa saat dia bercerita tentang turis-turis aneh yang pernah dia temui. Alfian tidak tahu bahwa aku mulai menantikan setiap jam duduk di mobil bersamanya. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Aku keluar ke teras villa. Udara hangat, angin laut semilir. Di kejauhan, aku melihat Alfian duduk di dekat gerbang villa, sedang minum kopi dari gelas plastik. Aku memberanikan diri menghampirinya. "Maaf mengganggu." "Boleh duduk?" tanyaku. Dia mengangguk cepat. "Silakan, Bu." Mbak Kiyomi." Aku tertawa kecil. "Kiyomi saja, tanpa Bu atau Mbak, kami duduk cukup lama." Aku bercerita banyak malam itu, tentang hidupku di Jepang, tentang suamiku yang sudah tiada, tentang kesepian yang kadang membuatku menangis di kamar mandi. Dia tidak banyak bicara, hanya mendengarkan. Tapi caranya mendengarkan membuatku merasa dihargai. Dan untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku merasa tenang. Keesokan harinya, aku mengajak Alfian ke pantai. Hari ini, bukan tur. Aku hanya ingin jalan-jalan santai. "Kamu ikut?" Dia kelihatan bingung. "Saya bukan pemandu wisata. Temani saja." Sebagai teman, kami duduk di pasir. Aku melepas sandal. Air laut hangat menyentuh kaki kami. Langit biru. Ombak bergulung pelan. Saat itulah aku menoleh ke Alfian dan berkata, "Kalau aku bilang aku menyukaimu, apa kamu akan lari?" Dia menatapku, matanya membesar. "Saya, seorang supir travel, disukai oleh tamu sepertimu?" "Aku bukan tamu. Aku perempuan yang sedang mencari bahagia." Dia terdiam. Wajahnya merah, tapi dia tidak lari. Malamnya, kami makan malam di warung pinggir jalan. Aku memesan ikan bakar dan sambal matah. Rasanya luar biasa pedas, sampai aku meneteskan air mata. Alfian menertawakanku.
tapi juga mengambilkan air minum dengan cepat. Momen sederhana, tapi hatiku hangat. Di depan villa malam itu, aku menatap wajahnya dan berkata dengan yakin, "Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Jika kamu mau, aku akan belajar tentang agamamu. Aku ingin bersamamu bukan hanya sebagai teman jalan-jalan." Dia terlihat bingung. Mungkin juga takut, tapi dia tidak menolak. Hanya berkata, "Kalau memang yakin, saya akan serius juga." Dan disitulah semuanya dimulai. Setelah malam itu, semuanya berubah. Hubungan kami tidak lagi seperti supir dan penumpang. Kami tidak menyebutnya pacaran, tapi kami sama-sama tahu, perasaan itu bukan lagi sekadar kagum sesaat. Ada ketertarikan yang tumbuh pelan tapi pasti. Aku tidak main-main. Dan Alfian juga tidak memberi harapan kosong. Setiap pagi, dia datang lebih awal ke villa, membawakan sarapan khas Bali. Kadang-kadang bubur Bali, kadang jajan pasar yang aku tidak tahu namanya. Rasanya aneh di lidahku, tapi aku senang menerimanya. Di sela perjalanan, kami tidak lagi kaku. Kami tertawa bersama, saling berbagi cerita. Aku bercerita tentang masa kecilku di pegunungan Jepang. Dia bercerita tentang keluarganya di Banyuwangi, yang hidup sederhana dan tidak punya banyak. Satu sore, aku mengajak Alfian duduk di taman belakang villa. Aku membawa buku kecil. Isinya catatan tentang Islam yang kutulis sendiri. Beberapa hari terakhir, aku mulai mencari tahu tentang agama yang Alfian anut. Bukan karena paksaan, tapi karena aku ingin mengerti dunianya. Aku tidak mau masuk ke hidup seseorang tanpa memahami keyakinan yang dia pegang. "Ini apa?" tanya Alfian pelan saat melihat bukuku. "Catatan tentang Islam." Aku tanya ke internet, dan sebagian aku catat sendiri. Aku ingin belajar. Serius. Dia terdiam, lama. Lalu berkata, "Kiyomi, kamu nggak harus berubah untuk saya. Saya cuma orang biasa. Saya takut kamu kecewa nanti." Aku menggeleng. "Aku bukan berubah untukmu. Aku belajar untuk mengerti. Kalau kelak aku bersamamu, aku ingin jadi bagian dari hidupmu seutuhnya." Matanya tampak berkaca-kaca. Mungkin dia tidak terbiasa diperlakukan seperti ini. Seorang turis asing, lebih dari itu, seorang janda Jepang, mengucapkan hal yang dalam dan tulus untuknya. Tapi bagiku, ini bukan soal negara, bukan soal status, ini soal hati. Hari-hari berikutnya aku mulai mengikuti kegiatan di masjid kecil dekat villa. Ada seorang ibu tua yang mengajarkanku wudhu. Aku diajari cara mengenakan mukena. Bahasa Indonesiaku tidak lancar, tapi ibu itu sangat sabar. Aku belajar membaca Al-Fatihah dengan mengeja pelan-pelan. Kadang aku menangis sendiri setelah salat, tanpa tahu kenapa. Mungkin karena tenang. Mungkin karena aku merasa lebih dekat dengan sesuatu yang selama ini asing, tapi kini terasa seperti rumah. Suatu malam, aku mengajak Alfian makan malam di restoran kecil yang agak jauh dari villa. Aku ingin suasana yang lebih tenang. Saat makanan dihidangkan, aku menatap matanya dan berkata, "Aku ingin kamu datang ke Jepang. Aku ingin kamu bertemu orang tuaku." Dia nyaris tersedak. "Apa? Jepang?" Aku tersenyum. "Iya, aku akan pulang. Minggu depan. Dan aku ingin kamu ikut. Orang tuaku harus tahu siapa yang mengisi hatiku sekarang." Dia mengusap wajahnya. "Kiyomi, saya ini cuma sopir travel. Di Jepang, saya nggak ngerti apa-apa. Bahasa nggak bisa, makanannya asing. Saya takut salah ucap, salah sikap." Aku pegang tangannya. "Orang tuaku bukan orang sombong. Mereka petani. Mereka tahu aku sudah dewasa. Kalau aku bahagia bersamamu, mereka tidak akan menolak." Dia mengangguk, walau masih tampak ragu. Tapi, aku tahu, dalam hatinya dia siap. Hari terakhirku di Bali terasa berat. Aku sudah jatuh cinta pada banyak hal. Matahari terbenam, suara laut, makanan pedas, dan tentu saja, Alfian. Tapi hidup harus terus berjalan. Aku harus kembali ke Jepang. Dan kali ini, tidak sendiri. Sebelum kami berangkat, aku datang ke masjid, tempatku belajar. Di sana,
Aku mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan seorang ustaz dan beberapa jamaah. Aku menggigil saat mengucapkannya. Bukan karena dingin, tapi karena takut dan haru. Alfian berdiri di sampingku. Wajahnya memerah. Matanya jatuh, tapi dia cepat-cepat menyeka dengan tangan. Setelah itu, kami tidak bicara banyak. Kami hanya saling menatap. Tapi aku tahu, sejak hari itu, hidup kami sudah berada di jalur yang sama. Di bandara, Alfian mengenakan jaket hitam dan celana jeans. Tangannya membawa tas kecil. Raut wajahnya masih canggung. Ini pertama kalinya dia keluar negeri. Aku menggenggam, tangannya erat. Bali telah mengubah hidupku, bisikku. Dia tersenyum tipis. Dan kamu telah mengubah hidup saya. Pesawat mendarat di Bandara Narita saat langit Tokyo masih mendung. Udara dingin langsung menyergap begitu kami keluar dari terminal. Alfian memeluk jaketnya erat-erat, wajahnya tampak tegang. Ini pertama kalinya dia menginjakkan kaki di luar Indonesia, dan itu langsung di Jepang. Aku menggandeng tangannya. Tenang saja, semua akan baik-baik saja. Dia hanya mengangguk pelan. Sejak tadi, dia lebih banyak diam. Matanya menatap sekeliling, melihat papan-papan bertuliskan huruf Jepang, orang-orang yang berjalan cepat, dan suara-suara asing yang berbaur jadi satu. Bagi Alfian, ini seperti dunia lain. Tapi bagiku, ini rumah. Kami naik kereta cepat menuju kampung halamanku di prefektur Nagano. Di sepanjang perjalanan, Alfian menempelkan wajahnya ke jendela. Sesekali menunjuk gunung atau sawah yang tertutup, salju tipis. Aku tahu, dia sedang menyimpan banyak perasaan dalam diamnya. Sesampainya di stasiun desa, kami dijemput ayahku. Seorang pria paruh-baya dengan wajah keras dan suara berat. Ibuku tidak ikut. Katanya sedang menyiapkan makan malam. Ini Alfian, kataku sambil memperkenalkan. Ayahku mengangguk kaku. Orang Indonesia? Tanyanya dalam bahasa Jepang. Aku menerjemahkan, dan Alfian menjawab sambil menunduk hormat, "Ya, Pak." Ayah tidak banyak bicara, tapi dari sorot matanya, aku tahu dia sedang menilai. Menilai dari cara Alfian berjalan, cara dia membawa tasnya, sampai cara dia menatap sekitar. Aku hanya bisa berharap semoga kesan pertamanya baik. Rumah orang tuaku sederhana, dikelilingi lahan pertanian yang cukup luas. Udara dingin semakin menusuk begitu kami sampai di halaman. Tapi begitu masuk rumah, kehangatan langsung terasa. Ibuku menyambut kami dengan senyuman lebar. Meski tidak bisa berbahasa Indonesia atau Inggris, dia langsung memelukku dan mengangguk ke arah Alfian. Selama makan malam, aku menjadi penerjemah di antara mereka. Ayah sesekali bertanya hal-hal mendasar. "Pekerjaanmu apa?" "Sopir travel, Pak." "Di Bali," jawab Alfian jujur. "Orang tuamu?" "Petani, di Banyuwangi." Aku terjemahkan semua jawaban itu sebaik mungkin. Ayah hanya diam, lalu mengangguk sekali. Tidak ada reaksi keras, tidak juga antusias. Tapi itu sudah cukup bagiku. Yang penting, dia tidak menolak. Setelah makan malam, ibuku menarikku ke dapur. Dia bertanya dengan lirih, "Kamu yakin, Kiyomi?" Dia berbeda. Aku tersenyum. "Iya, Bu. Dia memang berbeda, tapi hatinya baik. Dan aku yakin bisa hidup bersamanya." Ibuku menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau kamu bahagia, kami juga bahagia." Malam itu, Alfian tidur di kamar tamu. Aku memberinya selimut tebal dan menunjukkan cara menyalakan pemanas ruangan. Dia tampak canggung. "Saya kayak mimpi, Kiyomi," ucapnya sambil duduk di futon. "Mimpi yang mana?" "Mimpi yang terlalu besar buat orang kecil seperti saya." Aku duduk di dekat pintu. "Kamu bukan orang kecil. Jangan bilang begitu lagi. Di sini, semua orang sama. Yang membedakan cuma niat dan hati." Dia mengangguk pelan. "Saya nggak bisa bahasa Jepang. Saya takut salah. Nanti keluarga kamu kecewa." Aku tertawa kecil. "Kalau kamu bisa bikin aku bahagia, mereka tidak akan kecewa." Hari-hari berikutnya kami lalui dengan penuh penyesuaian. Alfian ikut ke ladang bersama ayahku. Awalnya canggung,
tapi lambat laun dia mulai terbiasa. Dia belajar menggunakan alat pertanian modern. Belajar membungkuk saat memberi salam. Bahkan belajar makan dengan sumpit, walau kadang sumpitnya malah terbang entah kemana. Setiap malam kami duduk di dapur sambil minum teh. Ibuku mulai menyukai Alfian. Katanya, pria yang mau bekerja di ladang tanpa gengsi adalah pria sejati. Dan ayahku, walau tidak pernah bilang, mulai sering mengajak Alfian bicara tentang tanaman, tentang panen, tentang musim. Suatu hari, saat matahari mulai condong ke barat, ayahku memanggilku ke ruang belakang. "Kiyomi, kamu tahu aku tidak suka basa-basi." Aku mengangguk. "Aku tahu, Ayah. Kalau kamu sudah yakin dengan pilihanmu, kami akan mendukung. Tapi satu hal, jangan biarkan dia kehilangan jati dirinya. Dia datang dari tanah yang berbeda. Tapi kalau dia tetap rendah hati, dia akan kuat dimanapun berada." Aku menatap ayahku lama. Kata-katanya masuk ke dalam hati. Aku tahu, ini bukan hanya restu, tapi juga pesan hidup. Malamnya, aku menceritakan semuanya pada Alfian. Dia mendengarkan dengan penuh haru. "Saya nggak akan berubah, Kiyomi. Saya tetap Alfian yang dulu. Tapi saya janji akan belajar jadi lebih baik. Untuk kamu. Untuk keluarga kamu." Dan malam itu, kami memutuskan untuk menikah. Tanpa pesta besar. Tanpa baju mewah. Hanya kami berdua, orang tua, dan seorang imam dari masjid kecil di kota terdekat. Pernikahan sederhana. Tapi bagiku, itu lebih dari cukup. Karena aku menikahi pria yang mau menempuh ribuan kilometer hanya untuk menepati janji dan menjaga hati. Hari pertama Alfian memegang kendali pertanian. Dia hanya berdiri mematung di pinggir ladang. Sepatunya tenggelam dalam tanah yang lembab. Di hadapannya, hamparan tanaman selada membentang rapi, berjajar dengan presisi khas Jepang. Traktor kecil berdengung di kejauhan, dikemudikan oleh dua pekerja lokal yang sudah biasa bekerja di ladang. Ini sejak dulu, ayahku memanggil Alfian dari gudang. "Alfian, kamu mulai dari sini. Catat jadwal pemupukan, penyiraman, dan pengangkutan. Musim semi ini kita panen 2 kali." Alfian mengangguk, walau wajahnya terlihat bingung. Buku catatan dibuka, ballpoint di tangan, tapi matanya penuh keraguan. Aku ikut mendampinginya hari itu. Bukan untuk mencampuri, tapi untuk memastikan dia tidak merasa sendirian. "Saya dulu cuma bawa orang jalan-jalan keliling Baliki," bisiknya. Padaku, pelan sekali. "Sekarang harus mikirin panen dan cuaca." Aku tersenyum. "Nggak ada yang instan, Van. Dulu kamu juga pasti nggak langsung bisa nyetir minibus, kan?" Dia mengangguk kecil, lalu mulai menulis jadwal dengan teliti. Meski pelan, aku bisa lihat ada tekad tumbuh dari dalam dirinya. Alfian yang sederhana itu sedang berusaha menyesuaikan diri dengan dunia yang benar-benar baru. Setiap hari dia bangun, lebih pagi dari siapapun. Sarapan cepat, lalu turun ke ladang. Belajar pakai mesin penyiram otomatis, memahami irigasi tetes, sampai ikut mengganti plastik mulsa. Tangan yang dulu halus karena setir mobil, sekarang mulai kasar dan terbakar matahari. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Pekerja di ladang panik, karena sebagian tanaman belum ditutup pelindung. Alfian ikut berlari, menerobos lumpur. Dengan bahasa Jepang seadanya, dia berteriak memberi instruksi. Beberapa tidak mengerti, tapi semua ikut gerak cepat. Setelah 1 jam, semua tanaman aman tertutup. Basah kuyup dan kedinginan, Alfian hanya tertawa kecil sambil berdiri di tengah hujan. "Aku nggak tahu apa yang aku lakuin barusan benar atau enggak," katanya padaku malam itu sambil mengeringkan rambut. "Tapi rasanya, aku jadi bagian dari ladang ini." Aku menatap wajahnya yang lelah. "Kamu sudah lebih jauh dari yang kamu kira." Kabar bahwa menantu orang tua kami sekarang mengelola ladang menyebar ke desa. Awalnya banyak yang meragukan. "Orang asing mana bisa?" Begitu kira-kira komentar mereka. Tapi perlahan, mereka melihat sendiri. Alfian tetap sopan, tidak sok pintar, mau belajar, dan selalu menghormati orang tua. Di minggu kedua, ayahku,
mengajaknya ke koperasi pertanian lokal. Di sana ada pertemuan rutin dengan para petani senior. Mereka berdiskusi soal cuaca, hasil tanah, sampai harga pasar. "Kamu bicara saja," kata ayahku sebelum masuk ruang pertemuan. Alfian tersentak. Saya nggak bisa bahasa Jepang dengan baik, Pak. Tapi kamu tahu, ladangmu sendiri. Pertemuan itu jadi momen penting. Alfian bicara pelan-pelan. Kata-katanya terbatas, tapi jelas. Dia bawa data panen minggu pertama. Beberapa petani mengangguk, beberapa mencibir. Tapi yang paling penting, dia berani. Malam harinya, ayahku duduk bersamaku dan berkata, "Dia mungkin tidak tahu semua hal sekarang, tapi dia tahu cara merendahkan diri. Itu yang membuat orang mau mengajarinya." Aku diam lama mendengar ucapan itu. Dalam diam itu, aku tahu ayahku sudah mulai benar-benar menerima Alfian. Bukan cuma sebagai suami anaknya, tapi sebagai bagian dari keluarga ini. Bagian dari tanah ini. Sebulan kemudian Alfian memulai percobaan kecil. Menanam cabai rawit khas Indonesia di salah satu sudut ladang. Katanya, dia kangen rasa pedas dari tanah kelahirannya. Banyak yang menertawakan. Tapi dia tetap lanjut. "Saya cuma pengen nyambungin dua dunia," katanya padaku. Aku paham maksudnya. Di tanah Jepang ini, dia ingin tetap menjadi Alfian dari Banyuwangi. Tanpa harus kehilangan siapa dirinya, hari-hari berlalu. Panen datang. Hasil ladang meningkat. Bahkan cabai rawit Alfian mulai tumbuh dengan subur. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum bangga. Dalam diam, dia berhasil menaklukkan dunia yang asing. Bukan dengan arogansi atau kepintaran, tapi dengan ketekunan dan hati yang rendah. Aku pernah takut dia tidak akan cocok di sini. Tapi ternyata, Alfian tidak perlu menjadi orang lain. Dia hanya perlu tetap menjadi dirinya yang sederhana, lalu berjalan perlahan. Karena di balik kesederhanaannya, ada kekuatan yang tidak banyak dimiliki orang, kerendahan hati. Musim panas mulai datang saat aku melihat dia untuk pertama kalinya lagi setelah bertahun-tahun. Namanya Kazuto. Dia datang ke pertanian dengan pakaian rapi, sepatu mengilap, dan sikap percaya diri yang tidak berubah sejak dulu. Aku sedang membantu. Alfian mencatat hasil panen ketika salah satu pekerja menyebutkan ada tamu di depan rumah. Saat keluar, aku kaget bukan main. Kazuto berdiri di bawah pohon sakura halaman rumah orang tuaku. Dia tersenyum kecil, lalu menyapa dengan sopan. "Hisashiburi dane, Kiyomi." "Sudah lama tidak bertemu," katanya. Aku mencoba tenang, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Kazuto, kenapa kamu ke sini?" Dia tidak langsung menjawab. Matanya menatap rumah besar di belakangku, lalu ke ladang yang terbentang luas. "Aku dengar kamu sudah menikah. Dengan orang Indonesia?" Aku mengangguk, sedikit enggan. "Namanya Alfian, dia suamiku." Kazuto hanya mengangguk pelan, tidak menunjukkan ekspresi senang atau sedih. Tapi aku tahu, dari caranya berdiri dan memandang sekeliling, ada sesuatu yang belum selesai. Kami duduk di beranda belakang. Aku menghindari mengundangnya masuk, karena Alfian sedang di dalam rumah bersama anak-anak. Kazuto masih bicara tenang, tapi nada bicaranya terasa menusuk. "Dulu aku menunggu. Setelah kamu pulang dari luar negeri, aku pikir kamu akan kembali ke Tokyo. Menyambung yang pernah kita mulai." Aku diam. Masa lalu kami memang sempat dekat, tapi tidak pernah resmi menjadi pasangan. Aku tidak pernah menjanjikan apapun. Setelah suamiku meninggal, dan aku memutuskan pergi ke luar negeri, semuanya berubah. Dan Kazuto seharusnya tahu itu. "Maaf Kazuto, hidupku sudah berubah. Aku bahagia dengan Alfian." Dia tersenyum tipis. "Kamu memilih pria kampung dari negara berkembang itu?" Aku langsung berdiri. Nada itu tidak sopan. Dia mungkin tidak lulusan Universitas Tokyo, tapi dia jujur, pekerja keras, dan tidak sombong. Kazuto bangkit berdiri, wajahnya tetap tenang tapi nadanya semakin menusuk. "Kamu buang semua yang sudah kamu bangun di Jepang demi lelaki, yang bahkan tidak bisa bicara bahasa kita dengan lancar?" Aku ingin marah, tapi aku menarik napas panjang. Aku tahu,
Kazuto adalah tipe orang yang merasa hidup harus diukur dari pendidikan, pekerjaan, dan status sosial. Dia tidak akan pernah mengerti pilihan hatiku. Kalau kamu datang hanya untuk merendahkan suamiku, sebaiknya kamu pulang. Kazuto menatapku beberapa detik, lalu berjalan pergi tanpa kata. Aku menutup pintu perlahan, lalu duduk diam di ruang tamu. Alfian masuk dari arah dapur, membawa teh. Dia melihat wajahku yang sedikit tegang. "Siapa tamu tadi?" tanyanya. "Tenang, teman lama. Namanya Kazuto. Dia semacam masa lalu yang belum selesai," jawabku jujur. Alfian hanya duduk di sampingku, tidak bertanya lebih jauh. Dia tidak pernah memaksa tahu sesuatu yang tidak ingin kuceritakan. Tapi sekarang sudah selesai, tambahku. Dia tersenyum kecil. "Kalau kamu bahagia, aku sudah cukup. 2 minggu berlalu." Aku pikir semuanya sudah tenang. Tapi Kazuto datang lagi. Kali ini dia bicara langsung ke ayahku. Katanya aku membuat kesalahan besar, bahwa Alfian tidak pantas meneruskan pertanian keluarga kami, bahwa orang sepertinya hanya akan menghancurkan nama baik keluarga. Ayahku marah besar. Tapi bukan karena Kazuto menyudutkan Alfian, melainkan karena Kazuto meremehkan orang yang bahkan belum dikenalnya cukup dalam. Alfian mungkin bukan orang Jepang, tapi dia bangun paling pagi dan tidur paling malam demi ladang ini. Dia tidak pernah meminta apapun, tidak pernah menuntut dihormati. Sementara kamu, Kazuto, datang hanya untuk menghakimi, kata ayahku. Tegas. Aku merasa bangga mendengarnya. Alfian berdiri sedikit di belakangku, mendengarkan semuanya. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya tetap tenang. Malam itu, aku tanya kenapa dia diam saja. Karena orang seperti Kazuto nggak butuh dilawan. Dia cuma butuh tahu bahwa kita nggak perlu bukti macam-macam buat hidup tenang. Allah tahu siapa yang kerja keras, siapa yang sombong. Kata-kata itu masuk ke dalam hatiku. Sebab Alfian benar, kebahagiaan tidak selalu datang dari gelar, kekayaan, atau status, tapi dari ketulusan, keikhlasan, dan rendah hati. Dan Alfian sudah menunjukkannya dari awal. Kazuto tidak pernah datang lagi setelah malam itu. Dan ladang kami tetap berjalan seperti biasa. Tapi sejak saat itu, aku makin yakin bahwa memilih Alfian bukanlah keputusan gila. Justru dia adalah jawaban dari doa panjangku. Seseorang yang bisa menerima diriku tanpa mencoba mengubah apapun. Yang mencintai dengan diam, bekerja dengan ikhlas, dan selalu percaya bahwa hidup ini adalah tentang bersyukur. Beberapa tahun telah berlalu sejak pertama kali aku bertemu Alfian di Bali. Waktu berjalan cepat. Kini kami tinggal di sebuah rumah, sederhana di desa kecil, tidak jauh dari ladang keluarga. Rumah itu tidak mewah, tapi penuh dengan tawa, tangisan anak-anak, dan aroma teh panas tiap sore. Anak pertama kami, Haruto, kini berusia 4 tahun. Sementara adiknya, Aisyah, baru saja belajar berjalan. Kadang aku masih tak percaya bahwa kehidupanku berubah sejauh ini. Dulu aku duduk sendiri di bangku taman kota Tokyo, merasa hampa setelah ditinggal suami. Kini, aku dikelilingi keluarga kecil yang hangat, dan seorang suami yang lebih banyak diam tapi hatinya luas. Pagi ini, Alfian sudah berada di ladang sejak matahari belum naik. Aku menyusul membawa sarapan untuknya. Langkahku perlahan menapaki pematang sawah yang lembab. Haruto ikut di belakangku sambil memanggil-manggil ayahnya. Dari kejauhan kulihat Alfian sedang memeriksa bibit baru yang ditanam minggu lalu. Badannya masih sedikit berisi seperti dulu, tapi kini kulitnya lebih gelap karena matahari dan senyumnya lebih lepas. Ketika Haruto memeluk kakinya dari belakang, ia tertawa keras. Wah, petani cilik datang. Aku duduk di batu besar di pinggir ladang, mengeluarkan bekal dari keranjang rotan. Nasi kepal, telur rebus, dan acar buatan ibu. Alfian duduk di sebelahku. Kami makan sambil memandangi ladang yang mulai menghijau. Kadang aku masih merasa seperti mimpi, katanya tiba-tiba. Mimpi yang mana? Mimpi bahwa aku, supir travel dari desa di Indonesia, bisa duduk di sini, di negeri asing, bersama keluarga,
menjalani hidup yang enggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku tersenyum. Tapi bukan mimpi lagi kan? Ini kenyataan. Alfian mengangguk. Dulu waktu aku kerja di Bali, aku sering merasa rendah diri. Banyak turis datang dengan gaya dan uangnya. Aku cuman bisa antar mereka, nunggu di parkiran, lalu diantar balik ke hotel. Tapi kamu datang beda. Aku tidak menjawab, karena aku tahu saat aku memesan travel itu, bukan hanya sekadar jalan-jalan, ada bagian dalam diriku yang ingin pergi dari rutinitas. Ingin mencari sesuatu yang hilang. Dan ternyata, aku menemukannya pada seseorang yang duduk diam di kursi kemudi, sesekali melempar senyum canggung. Aku cuma berpikir satu waktu itu, lanjut Alfian. Kalau suatu hari Allah memberi aku seseorang untuk aku jaga, maka aku akan jaga sebaik-baiknya. Dan kamu datang. Aku menatapnya. Matanya menatap ladang, tidak menoleh ke arahku. Tapi aku tahu, kalimatnya tulus. Dan itu sudah cukup. Malamnya, kami duduk di ruang tamu sambil menemani Haruto dan Aisyah bermain. Di luar, angin musim semi bertiup, pelan. Rumah kayu kami berderit sesekali. Lampu temaram menggantung di langit-langit, memberi cahaya hangat. Aku teringat sesuatu dan berkata, kalau saja dulu kamu sombong waktu kita pertama ketemu, mungkin aku nggak akan pernah ajak kamu ngobrol. Alfian tertawa. Kalau kamu sombong waktu itu juga, aku pasti cuma anggap kamu turis biasa. Minta foto-foto, lalu lupa begitu pulang ke Jepang. Kami tertawa bersama. Bukan karena lelucon itu lucu, tapi karena kami tahu betapa benar ucapan itu. Kesombongan bisa menghancurkan segalanya sebelum dimulai. Tapi kerendahan hati membuka pintu bagi siapa saja untuk saling mengenal. Bahkan dari dua orang asing yang tidak punya kesamaan latar belakang, tidak punya kesamaan bahasa, dan bahkan dulu tidak punya tujuan yang sama. 2 minggu lalu, kami sempat pulang ke Indonesia. Alfian ingin mengenalkan aku dan anak-anak pada ibunya. Rumah ibunya sederhana, terbuat dari papan tua, di tengah kampung yang sejuk. Tapi sambutannya hangat. Ibunya memelukku erat, matanya berkaca-kaca melihat cucunya. Terima kasih sudah jaga anak saya, bisiknya. Aku tidak bisa berkata apa-apa, karena justru aku yang harus berterima kasih. Sudah diberi lelaki yang sabar, sederhana, dan tahu caranya, bersyukur. Di perjalanan pulang ke Jepang, aku melihat Alfian menatap jendela pesawat sambil tersenyum kecil. Aneh ya, dulu aku cuma bisa lihat awan dari bawah. Sekarang aku bisa lihat dari atas. Karena kamu nggak pernah sombong, jawabku. Allah angkat derajat orang yang rendah hati. Dia mengangguk, tak berkata apa-apa lagi. Tapi aku tahu, kalimat itu masuk dalam hatinya. Hidup kami mungkin tidak sempurna, tapi cukup. Dan lebih dari cukup. Kami punya rumah yang hangat, anak-anak yang sehat, ladang yang terus tumbuh, dan satu sama lain. Itu sudah lebih dari cukup. Dan kini, saat aku menulis kisah ini dari meja kecil di ruang belajar, aku hanya ingin bilang satu hal. Jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena pekerjaan, latar belakang, atau negara asalnya. Karena kebahagiaan datang dari keikhlasan. Dan Allah selalu bersama mereka yang rendah hati. Selamanya.